Shalom. Senang sekali kembali berjumpa bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Midweek Online Service. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, baik, perlindungan Tuhan sempurna dan penuh dengan sukacita. Walaupun hari-hari ini kita tahu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ada yang sakit atau terpapar COVID, tapi tetap semangat. Ya, kita percaya ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan selalu pegang kendali. Jadi terus semangat dan jangan putus pengharapan. Kan dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan kita akan menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Jadi selalu berserah pada Tuhan Yesus. Nah, hari ini Midweek Online Service akan dilayani oleh siapa nih? Siapa lagi kalau bukan seorang sahabat, seorang kakak pembina, di mana kehidupan beliau sudah menjadi banyak berkat, bukan hanya untuk anak muda, tapi juga keluarga-keluarga muda dan bahkan yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan Pastor Andre Imam. So, siapkan hati, kita akan diberkati melalui firman Tuhan hari ini. God bless you. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali kita berjumpa di dalam ibadah yang luar biasa ini. Saya percaya kita hari-hari ini mengalami tekanan yang begitu luar biasa, rasa kegentingan yang hebat. Tetapi ini yang saya percaya bahwa kalau Anda dengan saya masih bisa menikmati online service hari ini, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk Anda dengan saya melihat rancangannya, kasih setianya, bahkan penyelesaian pandemi ini akan terjadi karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Nah, hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari minta supaya walaupun ibadah online service, tapi setiap perkataan firman itu turun buat saudara dengan saya. Tuhan Yesus urapi berkati setiap kami malam hari ini. Waktu kami mendengarkan perkataan firman ini, kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dikokohkan oleh Tuhan. Karena kami tahu hidup ini sebuah anugerah, hidup ini kebaikan Tuhan. Mari Tuhan ajar kami untuk menggunakan hidup ini untuk memuliakan nama-Mu. Setiap Bapak Ibu Saudara yang join melalui online service hari ini pun, kau akan terus menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Bahkan ketika engkau merasa bernafas susah, hari ini waktu engkau sedang mendengarkan perkataan firman, engkau merasa, Tuhan, aku capek, aku lelah, engkau akan terima kesembuhan. Engkau terima mujizat selama online service ini terjadi, berlangsung. Engkau terima jamahan Tuhan ketika engkau buka hati, engkau mau terima anugerah Tuhan, engkau percaya, engkau akan menemukan, engkau akan mendapatkan dan melihat mujizat dalam kehidupanmu. Mari urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun, memberkati setiap kehidupan kami dan setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan di tempat masing-masing. Mari bersama dengan saya katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan. Beberapa sekitar 2 minggu ini, saudara, saya tergerak untuk berbicara atau hati saya sangat terpaut dengan perihal bagaimana kekristenan, karakter Kristus semakin muncul di tengah situasi pandemi dan khususnya suasana kegentingan hari-hari ini. Rasanya dengan PPKM darurat seperti memberikan sebuah sinyal kuat bahwa Anda dengan saya sedang mengalami situasi yang memang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan, tapi memang terpaksa situasi ini atau kondisi ini dibuat oleh negara ini, maksudnya peraturannya dibuat, saudara, ya, karena keadaan atau karena kondisinya. Tapi apa yang terjadi hari ini membuka terus mata batin saya, mata iman saya, bahwa ternyata ada hal-hal baik yang Tuhan kerjakan bagi setiap Anda dengan saya. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang hal-hal yang sederhana, yaitu kemurahan hati. Mari kita akan membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh
kemurahan. Ketika Yesus mengajarkan ayat firman Tuhan ini ribuan tahun yang lalu, kalau saudara perhatikan, maka di sana dia sedang duduk sebagai seorang guru, sebagai pengajar, tanda bahwa dia diperhatikan, didengar. Dan ketika Injil Matius ditulis, maka Matius sedang menunjukkan ada 3 lapis ketika kita berbicara kitab Injil atau Matius khususnya. Yaitu pertama adalah berita yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, kedua berita yang disampaikan Matius sebagai penulis kepada pendengarnya, dan tentu kemudian berita Roh Kudus yang turun buat Anda dengan saya hari ini. Nah, hari itu ketika Yesus berbicara tentang kata berbahagialah, maka mungkin sama seperti penerima kitab Matius, kata berbahagia mungkin sedang menunjukkan kata yang dimana ketika kekayaan datang, ketika kehebatan datang, promosi datang, ketika semua baik-baik, hasil panen hasil panen melimpah dengan luar biasa dan sukacita turun atasnya, maka wah, ini kita berbahagia. Dan mungkin hari ini pun juga kita sama. Kita merasa berbahagia kalau kita nggak kena COVID, kita aman, kita sudah vaksin. Kita berbahagia karena deposita kita aman, investasi forex kita oke, saham kita melonjak, kita berbahagia. Tetapi Anda perhatikan rupanya pesan yang sama, konten yang sama, esensi yang sama, itu kata itu ya, esensi yang sama, rupanya dimunculkan sepanjang zaman, saudara ya. Bahwa bukannya pada zaman Yesus, bukannya pada zaman Matius ketika orang-orang percaya juga mengalami masa-masa yang sulit awal menjadi orang Kristen, atau kita sekarang masa yang benar-benar sulit, apakah saya masih bisa menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Maka yang menarik kemudian kata berbahagialah. Nah, kata berbahagia menggunakan sebuah kata kuat namanya makarios. Nah, ini menarik kalau kita belajar tentang kata makarios ini. Nah, makarios kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini menjadi sangat menarik, adalah khusus menerangkan sukacita karena para dewa. Hal-hal yang ilahi, hal-hal tentang bagaimana dunia langit. Kalau zaman itu kan Yahudi, Saudara, atau Yunani mengenal ada dunia atas, dunia para dewa-dewa, dunia tengah di mana dunia manusia hidup, dan di bawah di bawah bumi, yaitu dunia orang mati yang rasanya pasti penuh penderitaan, kelelahan, hukuman begitu. Tapi kalau dunia orang hidup, ya kita masih punya pilihan. Kalau udah dunia di atas, wah, ini sukacitanya luar biasa. Dan Yesus menyebut kata makarios, berarti sukacita ilahi, bukan sukacita karena apa yang kita dapat, apa yang terlihat di luar kita, suasana apa yang sedang terjadi, kebaikan apa yang kita alami, keadaan-keadaan yang nyaman membuat kita bersukacita. Enggak. Karena Yesus sudah mengatakan makarios atau makario. Oh, bukan, itu teman-teman dari Jawa ngerti istilah makario, saudara ya. Nah, makario sedang menunjukkan sukacita yang mengandung rahasia di dalam dirinya sendiri, yang begitu mendalam dan tidak bisa disentuh. Jadi kalau sukacita karena barang, kita bisa sentuh. Sukacita karena jabatan, kita bisa sentuh. Sentuhnya apa? Kantornya baru, tempat duduknya wah baru, ada title nama gitu ya, kepala cabang gitu ya, atau kepala, atau apa, direktur. Nah, itu kan bisa disentuh, sudah tulisan sentuh. Tapi ini jenis kebahagiaan yang orang tidak bisa sentuh, saudara ya, yang begitu dalam kehidupan jiwa seseorang. Nah, makarios kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus, selain ini artinya adalah sukacita ilahi, sukacita karena bukan apa yang di luar, tetapi sukacita yang tidak dapat sentuh dan dihilangkan bahkan oleh kesedihan, kehilangan, kesakitan, kedukaan, bahkan kuasa-kuasa yang lain. Nah, hari-hari ini sukacita orang dirampas. Sukacita orang dirampas dengan kehilangan saudaranya. Sukacita orang dirampas oleh kehilangan hartanya, posisinya, keuangannya, harga dirinya. Minggu ini kami sekeluarga kehilangan om yang kami kasih, saudara ya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, wakil gembala dari sebuah gereja. Tim juga bersama dengan saya pelayanan bareng, saudara ya. Dan karena kondisi COVID ini, rupanya Tuhan mengizinkan untuk beliau kembali ke rumah Bapa.
Gak ada yang nyangka, saudara. Sedih, iya. Menangis, iya. Tapi ada sukacita yang gak bisa terjamah, tersentuh. Sukacita ilahi. Karena kenapa? Kesakitan beliau disempurnakan dengan dua cara. Sehat sempurna pulang ke rumah atau pulang ke rumah Bapa. Dan ini menarik ketika pulang ke rumah Bapa, menikmati anugerah, menikmati kasih setia, menikmati janji-janji yang digenapi. Ya, saya mengerti bagi II kami itu menjadi pergumulan, saudara ya. Tangisan. Karena sudah yang sama-sama isoman, saudara ya. Sama-sama bergumul dengan COVID ini. Tapi rupanya beliau tidak diizinkan Tuhan untuk melanjutkan perjuangan di bumi ini. Telah berakhir. Tapi ada satu sukacita, makarios yang nggak bisa disentuh oleh apapun. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu kalau mau jujur, sukacita orang sudah mulai kehilangan Bapak Ibu. Sukacita orang sudah mulai ditelan dengan keadaan dunia ini. Sukacita orang mulai dilukai. Tapi hari ini saya berdoa, sukacita jenis ini hanya bisa terjadi ketika Anda dengan saya tinggal di dalam Tuhan. Sukacita jenis ini. Karena sukacita ini bukan apa yang di luar, tapi apa yang ada di dalamnya. Sekali lagi, jenis ini, sukacita ini, kebahagiaan ini, bukanlah jenis kebahagiaan karena apa yang kita miliki. Karena orang-orang sekitar kita masih oke, pekerja kita juga masih baik, vendor, supplier kita mengerjakan dengan baik. Kalau dihitung aset kita semakin meningkat, bukan makin turun. Project kita yang nggak kita pikirkan, wow Tuhan kasih. Seneng, pembalaan tetap jalan, perpuluhan tetap oke. Haleluya. Oh bukan. Makarios ini muncul ketika orang di dalamnya ada yang ilahi. Tentu kita tahu Tuhan Yesus, saudara. Di masa-masa pandemi ini, apakah Tuhan Yesus masih ada dalam hati saudara? Hadirat Tuhan masih turun dalam hidupmu. Saya percaya ketika Pastor Niko mendapatkan tuntunan Tuhan, saudara ya, kalau Anda perhatikan timingnya tepat sekali. Mazmur 91 bukan persoalan dibacanya, tapi esensi di dalamnya, Bapak Ibu, adalah bagaimana Tuhan setia. Tuhan hadir dalam setiap musim orang percaya. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Sukacita itu mungkin Anda kehilangan. Saya pun kehilangan, saudara. Sekarang saya sudah merasa, saudara, saya sudah merasa bahwa dalam 1 minggu ini sepertinya ada orang terdekat yang akan saya kehilangan. Dan saya kaget adalah kemudian Om ini, saudara, yang begitu dekat dengan kami. Si II itu kadang-kadang waktu 3 anak kami lahir selalu menemani, saudara ya. Karena keluarga terdekat ya cuman beliau ini di Jakarta, saudara ya. Datang, kami sering pelayan bareng, makan bareng, jalan bersama dengan sepupu, dengan anak-anaknya. Kita sering jalan bareng, anak saya kenal, saudara. Kehilangan. Tapi kalau terus-menerus duka cita, tidak boleh. Karena makarios jenis ini, saudara. Begitu Anda di dalam Tuhan, pengertianmu berbeda. Nah, makarios ini terjadi, ini menarik. Bukan karena terus yang ilahi, oh Tuhan lawat aku, ini aku, semua milikmu. Bukan cuma itu, saudara ya. Bukan cuma aku percaya Tuhanku ajaib. Apalagi apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Waduh, kita senang tuh kalau disediakan. Kalau enggak, nah, makarios, ketika orang tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia bisa berbahagia. Tapi berhenti? Enggak. Kemudian Yesus mengatakan bahwa orang itu akan berbahagia selain karena yang ilahi tinggal di dalam dia, tetapi ketika dia tinggal di dalam kemurahan hati. Nah, ini menarik, saudara. Rupanya bahagia kita nggak cuma cukup dalam hadirat Tuhan, doa terus boleh, tapi harus ada kemurahan hati yang menggunakan kata namanya elimon.
elemon atau elemon. Elemon nih baca bahasa sini ya. Elemon. Nah, kata elemon ini dekat sekali dengan kata bahasa Ibrani namanya chesed, saudara ya. Apa namanya? Welcome, betul. Itu chesed, saudara. Itu depan pintu ya, welcome ya. Ini chesed, saudara ya. Nah, elemon maupun chesed itu bicara kemurahan hati yang apa istilahnya ya? Pengertian dasarnya itu adalah rasa simpati. Menaruh simpati. Orang itu bisa murah hati ketika dia bisa memiliki rasa simpati tentang keadaan orang lain. Jadi mungkin tepatnya sih kata lebih kuat dari simpati, seingat saya adalah kata empati. Nah, empati itu meletakkan diri kita kepada situasi orang lain. Sehingga kemudian kita bisa murah hati. Kita berbahagia karena yang ilahi tinggal dalam kita, tapi kita berbahagia karena apa? Kemurahan hati yang kita lakukan. Digerakkan oleh rasa simpati atau empati. Nah, biasanya kata empati atau ya simpati awalnya ini adalah merasakan kesedihan, menempatkan diri dengan apa yang dialami oleh orang lain. Saudara nggak mungkin pasang status ya, beberapa kali ini muncul orang-orang yang pasang statusnya aneh-aneh, saudara ya. Yang pasang status kemudian, ya ini kok orang Jakarta ngapain sih begitu, nggak kayak kami lah, akhirnya nggak ikut prokes. Melukai saudara tanpa sadar. Ada beberapa orang yang mengatakan, ya saya juga tidak pernah mendapatkan dokumen yang A1 yang valid, saudara ya, bahwa wah ini mah konspirasi, ini cuma flu biasa lah pasti sembuh. Mungkin nantinya begitu, tapi sekarang jenis ini ternyata kata yang lagi trending itu kata turut berduka cita, bukan lagi panjang umurnya, selamat naik kantor, bukan. Trending itu kehilangan. Apakah kita menjadi orang Kristen yang makarios karena kehilangan karena orang yang kita artinya jadi musuh sama kita ternyata kehilangan saudaranya. Orang yang lawan kompetitor kita ternyata kehilangan anggota terbaiknya. Oh enggak. Makarios ini jenis di mana Allah hadir dalam kehidupan orang itu, sehingga orang itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menempatkan diri kepada situasi yang terjadi, merasakan kesedihan orang lain. Jadi kalau kita secara apa istilahnya ya, pengertian saudara ya, apa sih elemon atau chesed ini? Adalah kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam diri orang lain. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang lain tersebut. Memikirkan sesuatu dengan pikirannya dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Artinya Bapak Ibu, bisa nggak saya merasakan kesedihan orang lain? Sementara saya lagi sukacita, saya lagi senang, saya lagi dapat sesuatu yang hebat. Nah, Yesus sangat punya perasaan empati itu. Bagaimana lukanya dia, sehingga dia kemudian belas kasihannya itu muncul kepada semua orang yang berapa hari ikut dia pelayanan, saudara ya. Dan dia ngomong sama murid-muridnya, kasih makan mereka. Belas kasihannya keluar. Muncul kemurahan hati. Allah punya kemurahan hati buat Anda dengan saya. Sehingga dia anaknya yang tunggal diberikan. Dan anaknya pun punya kemurahan hati yang luar biasa, saudara ya. Simpati karena dia menyadari, Bapak kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Karena kenapa dia menyadari Anda dengan saya tidak bisa lepas dengan dosa. Sudah nggak bisa lepas dengan COVID, masih nggak bisa lepas dengan dosa. Gimana kita nggak masuk neraka, saudara ya? Sudah begitu pelayanannya main-main. Kita main musik kelihatan hebat di depan layar, kelihatannya dahsyat Tuhan. Ini hidupku, wow, ekspresinya keren. Tapi di luar frame, kita nggak mencintai Tuhan, nggak di dalam Tuhan. Tapi kemurahan hati Allah turun. Karena kenapa? Allah menempatkan dirinya
Nah, kalau hati Tuhan ada dalam kehidupan saudara, Anda bisa merasakan itu, perasaan empati atau meletakkan dirinya kita kepada orang lain. Nah, saya mengajak saudara hari-hari ini, ayo melihat sekitarmu. Ini saatnya orang Kristen murah hati. Nah, prosesnya adalah ketika orang bisa merasakan kemurahan hati dari Allah ini, makarios, berbahagia orang yang memiliki kemurahan hati ini, berarti orang-orang ini satu, dekat dengan Allah, tinggal dalam Allah. Yang kedua, kemurahan hati ini harus dilakukan dengan sengaja. Artinya apa? Artinya dengan saudara dengan saya, dengan sengaja mencoba memahami perasaan, situasi, keadaan orang lain. Dulu pernah di televisi ada acara namanya Tukar Nasib, saudara ya. Untuk sama-sama ngerasain gimana sih rasanya yang kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, saudara ya. Menurut saya dua-duanya susah. Susah, saudara ya. Orang kaya coba hidup cara orang miskin. Anak-anaknya ya nggak nyaman. Biasa sosialita, tinggal telepon, pembantu ada, ART ada, saudara ya. Driver ada, semuanya ada. Tiba-tiba harus kerjaan sendiri. Waduh, tangan langsung kapalan, pecah-pecah karena pakai bukrim. Yang miskin, keluarga yang kurang cukup, kurang mampu, pindah ke rumah orang kaya, nyaman nggak? Awalnya nyaman, lama-lama nggak nyaman. Karena kenapa? Kaget juga. Dan pernah ada kejadian, saudara ya, di Amerika Serikat kalau nggak salah ada orang yang mendapatkan kayak lotre gitu ya. Saya lupa ya berapa puluh juta atau berapa ratus juta dolar gitu, saudara ya. Dan dalam 6 tahun selesai. Habis itu uang. Dan kemudian dia stres, bunuh diri. Karena kenapa? Nggak terbiasa mengelola sesuatu yang lux, sesuatu yang dahsyat. Nggak terbiasa menjaga atau mengikuti irama gaya hidup orang kaya. Belum tentu loh, saudara ya. Belum tentu. Tapi ketika kita memiliki elemon gitu ya, kemurahan hati jenis ini, kita menempatkan dengan sengaja diri kita pada situasi orang lain, sehingga kalau ada teman yang sakit kita dengar, oh kita merasakan, iya tuh kalau saya di situ dalam kondisi itu, terus ada yang perhatiin gimana ya, oh saya terganggu apa ya, hati saya ketika mendengar seorang hamba Tuhan di luar daerah kesaksian bagaimana waktu dia terpapar COVID, saudara ya. Semua orang mungkin kontak dia, termasuk saya kontak dia. Tapi saya kontak dia, ingat dia cuman ya 3 kali lah sudah saya kontak dia. Tapi dari 14 hari sampai 21 hari, ada 3 teman hamba Tuhan yang tiap hari chatting dia ngomong. Ada masa di mana saya itu sebenarnya khawatir. Saya memang di Instagram nunjukin kalau saya lagi sehat, ya olahraga gini. Tapi hati saya ketakutan. Malam nggak bisa tidur cuma 2-3 jam. Itulah kenapa imun saya drop, fisik saya drop. Padahal saya sehat, saya masih muda. OTG ya, orang tanpa gaji, saudara ya. Oh, tapi ternyata saya mengalami situasi yang pelik karena hati nurani saya. Tapi untung ada 3 orang yang selalu video call tiap hari. Waduh, saya di situ belajar sebenarnya. Iya. Hari-hari kalau ada temanmu kena COVID, apakah elemon, kemurahan hati itu turun di sana? Oh iya Pak, saya kirim tuh makanan Pak. Saya kirim ke Sunter. Kalau nggak tahu alamatnya, ntar saya telepon dulu ya. Saya kirim ke hamba Tuhan, saya kirim ke temen ini. Betul, itu kirimnya karena Anda merasakan nggak bahwa seandainya ada keluargaku di sana, seandainya ada sahabatku, seandainya aku yang di sana, apa yang gue butuhkan? Nah, kemarin saya sedang kontak anak rohani saya, saudara, yang naik turun situasinya. Wah, kami bergumul, kami nangis bareng-bareng. Ya, di rumah dengan anak-anak, gandengan tangan nangis, saudara. Dan kemudian adik iparnya laki-laki ngomong ke saya, saudara ya. Gak apa-apa Kak, kontak aja. Dia seneng kok kalau ada yang kontak, karena itu menguatkan dia. Membuat imannya bertumbuh karena ternyata ada yang banyak merhatiin. Dan dia kagum bagaimana Tuhan membawa banyak teman untuk peduli perhatiin. Wow. Bapak Ibu, dengan sengaja. Kalau begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ayo saya mengajak setiap saudara, siapapun saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang makarios, berbahagia karena hal-hal ilahi, hal-hal dunia langit, maksud saya tadi mau ngomong ya. Hal-hal surgawi, hal-hal rohani,
Dimana karena kita berbahagia bukan karena apa yang di luar kita, keadaan kita berbangga, kita luar biasa pamer sehingga banyak orang menunjukkan, wah kamu nge-mallnya di mana? Kalau kami nge-mallnya di mall mewah, bisa ndak kamu? Bukan kayak begitu. Tetapi sukacitanya karena apa yang di dalam, ada Allah, ada yang ilahi, ada yang rohani yang memberikan damai sejahtera. Ketika hal-hal tragis terjadi, ketika hal yang tidak diinginkan terjadi, ketika kesulitan datang, ketika masalah datang, saya tetap berbahagia. Makarios, dan makarios itu muncul karena kemurahan hati, makin berbahagia. Dengan sengaja menempatkan diri pada orang lain. Kalau ada misalkan temanmu rapat terlambat, kita marah, kesel. Tapi mungkin perlu diselidiki kenapa dia terlambat. Sehingga mungkin kita marah, tapi bukan tentang orangnya, marah kepada apa yang dia lakukan. Lain kali jangan telat dong, kita udah nunggu lama. Oh iya, minta maaf nih. Ya udah ya, kita maafin ya. Punya selidik ternyata dia tadi tuh jalan kaki. Karena mobilnya bannya 2 kempes di pinggir jalan, udah nggak bisa ngapain, taksi juga susah. Akhirnya dia buru-buru lari, jalan kaki sampai keringetan. Di awal kita udah mikir udah terlambat, baunya minta ampun, gimana sih nggak pakai dulu. Ternyata setelah tahu, wah menyesalah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berbahagia karena dengan sengaja kita menempatkan diri sehingga kita muncul murah hati. Pengampunan kita keluar sebagai murah hati. Perkataan saya memaafkan, murah hati keluarnya. Ketika kita harus belajar untuk memberi kepada orang lain, murah hati yang keluar memberi yang terbaik. Ketika kita mau mendoakan orang, muncul jiwa murah hati untuk mendoakan orang. Ada juga orang Kristen hari ini pelit nuduhin orang lain karena lebih sering doain dirinya sendiri, bisnisnya sendiri, usahanya sendiri. Bahkan pemerintah pun lupa didoakan, saudara ya. Kadang saya mikir bagaimana lelahnya Pak Jokowi menghadapi situasi hari-hari ini. Itulah kenapa kadang kami di tim berdoa, Tuhan tutup bungkus Pak Jokowi supaya tidak ada kuasa gelap. Ya, bisa mungkin orang serang dia di masa situasi ini. Tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Supaya beliau kuat, beliau tetap bersemangat. Dengan Pak Ma'ruf Amin, Tuhan juga lawat begitu ya. Sehingga di tengah pertempuran dengan situasi ini, kedua beliau ini bisa melaluinya dengan baik. Kadang-kadang kemurahan hati kita hilang di situ, Bapak Ibu. Karena rasanya kita mulai kehilangan bahagia kita terenggut dengan situasi ini. Tapi ketika Anda makarios di dalam Tuhan, maka muncullah rasa kemurahan hati. Mengapa? Karena kita sudah merasakan kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak setiap orang, ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang merasakan sukacita, bahagia yang luar biasa karena kita sudah terima kemurahan daripada Tuhan. Dan yang kedua menariknya, orang yang murah hati akan mendapatkan satu hukum di bumi namanya resiprokal. Apa itu resiprokal? Adalah hukum timbal balik. Ketika Anda memberikan kemurahan hati, Anda akan terima kemurahan hati. Tidak tahu Tuhan kirim bagaimana. Saya tuh sampai nangis, saudara. Satu kali itu saya berencana dan transfer kepada 2 hamba Tuhan, saudara ya. Aduh, ini kasihan kalau di daerah adalah. Baru transfer, saudara ya. Ya nilainya tidak gede lah, saudara ya. Saya ini kan OTG juga ya, orang tanpa gaji, saudara ya. Apalagi dengan pandemi ini, bisnis juga lagi turun, saudara ya. Karena situasional akhirnya ada satu usaha kami stuck dulu, berhenti dulu, saudara ya. Karena pekerjanya belum pulang, belum balik, saudara ya. Kita berhenti dulu lah. Tapi berkat Tuhan tetap ada, saudara ya. Tapi saya pikir adalah kita harus berbagilah sama orang lain juga. Yang saya kaget, saudara ya, waktu saya ulang tahun pernikahan, tanggal 30 Juni kemarin ya, puji Tuhan, 20 tahun pernikahan keluarga saya dengan istri saya. Puji Tuhan ya Pak Tim, terima kasih Om Hendy, Om Randy, Om Alfian gitu ya, sama sahabat saya Om Hendra ya. Siapa tahu saudara ya, gara-gara saya ngomong begini, mereka dengan murah hati ya tergerak untuk mengucapkan selamat ulang tahun saya. Pas hari ulang tahun saya kaget saudara, ada seorang bapak yang ngucapin selamat ulang tahun gitu ya. Saya nggak posting kalau saya ulang tahun, enggak saudara, tapi beliau tahu ya selamat ulang tahun. Dan dia kirim bukti setor saudara ya. Nah, ini ya buat acara keluarga lah. Waduh, saya nangis, bro, nangis.
Kenapa? Saya baru memberkati orang. Sampai saya bilang sama beliau, Om, saya ini nggak tahan, Om. Saya tuh digerakkan Tuhan memang untuk nolong orang ini. Bukan, ya maksudnya berbagi sukacita lah, transfer lah, sedikit, nggak banyak. Tapi Tuhan kirim, nggak sampai 24 jam, Tuhan kirim, dan lebih banyak. Saya tidak sedang mengajar saudara, oh puji Tuhan Pak, saya mau beri, nanti Tuhan kasih. Bukan, tapi engkau harus bisa, karena hati Tuhan, engkau berbahagia, karena yang di dalammu, roh Allah yang dalam dirimu itu bekerja, dan kemudian kau bisa menempatkan diri kepada kebutuhan orang. Anak-anakmu, sehingga kau bisa peluk mereka. Istrimu kau berikan pujian, istri memberikan kekuatan buat suami, dukungan buat orang di sekitarmu, di cool, di mana kau ada. Engkau digerakkan Tuhan untuk berdoa, untuk mengasihi, untuk kirim berkat. Dan hukumnya jelas. Ini Alkitab yang ngomong, engkau akan mendapatkan kemurahan dari Bapa. Jelas. Oh, udah pasti keselamatan itu kemurahan hati Bapa. Tapi rupanya ada hal yang lain yang juga Bapa lakukan. Saya mengajak setiap saudara hari ini, di tengah pandemi ini, tetaplah berbahagia dengan menunjukkan kemurahan hati kita. Karena orang-orang murah hati itu diperhatikan Tuhan. Kitab Amsal mengatakan, mencatat bahwa ada orang yang menyimpan, tapi sepertinya bocor. Tapi ada orang yang orang yang memberi sepertinya bocor, tapi ternyata dipercaya menjadi pengelola lebih banyak lagi. Kadang kalau saya mikir tentang Mother Teresa, kalau seandainya dia curang, saudara, oh dia kaya sekali, sangat kaya, karena banyak orang tergerak untuk mendonasi, membantu. Tapi perhatikan, dia tidak untuk dirinya, memberi 100% dikembalikan, dan Tuhan makin kirimkan orang untuk menunjukkan kemurahan hati. Wah, kisah-kisah kemurahan hati ini saya bisa bercerita kepada saudara, tapi karena waktu, saudara. Tapi saya percaya Anda pernah mengalami. Ketika Makarios, engkau berbahagia karena apa yang dalam dirimu. Dan itu menggerakkan engkau untuk bisa empati, menempatkan kepada orang lain. Pada anak-anakmu sehingga mereka nggak kekurangan pelukan. Pada pasanganmu sehingga mereka nggak kekurangan pujian. Kepada papa mamamu nggak kekurangan kehadiran anak-anak muda di sana. Maka saya percaya, engkau akan menerima kembali. Bapak Ibu yang menginvestasikan waktu dengan anak-anak, engkau akan menerima kembali di masa tuamu nanti. Orang-orang muda yang ketika engkau menginvestasikan waktumu dengan keluargamu, engkau akan menerimanya dari anak-anakmu berikutnya. Karena mereka melihat teladan, melihat habit yang baik. Dan percayalah engkau menjadi kebanggaan buat mereka. Bapak Saudara, para pemimpin yang memberikan kemurahan hati, murah hati untuk mengampuni, untuk memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang Anda pimpin, maka mereka akan melakukan yang terbaik. Mengembalikannya dengan rasa hormat bagi setiap kita, mengembalikannya dengan hasil lebih baik lagi. Saya mengajak Bapak Saudara, apapun yang terjadi, mari menjadi pribadi-pribadi yang menikmati kemurahan hati ini. Mari bergerak di masa pandemi ini, di masa-masa genting PPKM ini, saudara ya. Ayo jadi pribadi yang mendengar tuntunan Tuhan, yang berbahagia, bersuka cita karena apa yang di dalam diri kita Allah menuntun kita, memiliki rasa empati itu dengan sengaja kita melakukannya. Kalau perlu tanya, Tuhan saya mesti ngapain lagi hari ini Tuhan? Memberkati siapa Tuhan? Saya rindu ini keluarga ini Tuhan tolong. Saya ingat betul ada orang-orang yang jadi pendoa, mendoakan sampai puluhan orang. Ada orang-orang yang memberikan sederhana ya, senyuman karena situasi lagi genting. Situasi semua orang kaku, terbeban. Dia memberikan hiburan, memberikan semangat. Saya percaya orang-orang ini akan menerima kemurahan daripada Tuhan. Dalam bentuk yang mungkin berbeda, nggak harus sama. Wah. Di sekitarmu ada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mungkin donor darah, mungkin uangmu, mungkin perhatianmu, mungkin kuotamu untuk chatting. Mungkin kisah-kisah menarik, atau mungkin sharing lagu-lagu rohani buat teman-teman di sekitar saudara atau WA group atau yang terpapar COVID. Atau mungkin video call saudara, waktumu yang kau berikan. Untuk ternyata satu kali ketika dia sembuh, keluar dari situasi yang sulit, dia berkata terima kasih. Engkau menjadi teman terbaik. Dan itu gak bisa dibayar. Gak bisa dibayar. Sukacita itu, kebahagiaan itu gak bisa dibayar dengan apapun. Anak-anak mau berkata, papi, mami, terima kasih ya.
Engkau selalu ada buat aku. Paling enggak dari masa-masa suram hidupku, keputusan yang sulit Engkau menemani aku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, anak-anak muda, ayo, siapapun saudara, pemimpin, pemilik perusahaan, pemilik toko dagang, ayo, punya jenis kebahagiaan yang berbeda ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami Tuhan Yesus untuk bisa menempatkan diri kami kepada situasi yang sedang terjadi ini. Bukan roh ketakutan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan roh yang membawa kepada kematian, tapi roh yang memberikan kehidupan, kebenaran, sukacita daripada Allah. Turun bagi setiap mereka yang percaya. Turun bagi setiap mereka yang bersandar, tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga negeri ini penuh dengan orang yang murah hati. Ada kemurahan pengampunan, ada kemurahan untuk memberikan kesempatan kedua, ada kemurahan hati untuk menerima kembali, ada kemurahan hati untuk peduli menempatkan ibadah orang lain. Dan negeri ini segera dipulihkan ya Bapak. Karena kami bekerja bersama-sama, tidak melihat kasta, tidak melihat agama, tidak melihat latar belakang, tidak melihat pangkat, tidak melihat kekayaan, tidak melihat sosial kami. Tapi kami melihat Kristus yang menjadi sumber sukacita, bahagia kami ya Bapak. Mari terus tinggal dalam hidup kami Tuhan. Setiap saudara-saudara yang hari ini mulai kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, sehingga akhirnya berkutat dengan kekayaan, berkutat dengan memikirkan diri sendiri, berkutat hanya untuk saya, kita, kami. Hari ini aku berdoa, Engkau dilawat Tuhan. Engkau yang sedang sakit COVID, Engkau sedang terpapar waktu Engkau mendengar khotbah hari ini. Tangan Tuhan sedang menjamah engkau. Pernafasanmu dipulihkan, toraksmu yang katanya mulai putih-putih banyak, yang sudah mulai paru-paru mulai banyak putih-putih, di dalam nama Tuhan Yesus dibersihkan saluran pernafasan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sedang bergumul dengan bisnis usahamu karena situasi yang mendesak seperti darurat. Aku berdoa engkau tetap bersuka cita, engkau tidak menjadi tertekan, engkau menjadi sangat stres, tapi engkau menyadari ada Tuhan yang turut bekerja, tetap mencukupkan lumbung-lumbungmu, memberkati kehidupanmu, pelayananmu tetap maju dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, kami dapat berbahagia, makarios di dalam Engkau Tuhan. Urapi umat-Mu, berkati Pastor Kiki Tuhan, berkati sahabat-sahabat di Rayon 1D, berkati semua sahabat yang ikut ibadah tengah minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati, diurapi. Dan setiap kita yang percaya, terima anugerah, belajar terus dalam kemurahan hati. Mari bersama dengan saya, dengan iman, semangat, bersama-sama katakan, amin. Wow, luar biasa sekali ya sharing Pastor Andre Imam hari ini. Yes, hari-hari ini kita diingatkan bukan roh ketakutan yang ada di dalam kita, tapi biarlah ada sukacita ilahi karena Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Dan ditambah lagi kita punya kemurahan hati, bagaimana kita punya empati atau simpati buat orang-orang sekitar kita yang membutuhkan, bukan mementingkan kepentingan pribadi kita aja atau keluarga kita, tapi kita mulai care dengan orang-orang sekitar kita, otomatis Tuhan lebih memperhatikan kita lebih lagi. Ya, betul sekali ya. So, mari kita mulai hari-hari ini untuk lebih perhatian kepada teman, saudara, sekitar kita, siapa tahu mereka sedang membutuhkan bantuan atau perhatian kita ya. Yes. Oke, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Andre Imam untuk sharingnya hari ini. Biar Tuhan terus pakai pelayanan Kak Andre dimanapun Kak Andre sharing menjadi berkat buat sekitar. Yes. Salam buat anggota keluarga di rumah ya Kak Andre. Oke, sampai jumpa dalam Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Ya. God bless you God bless you. all. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report dan itu pasti akan memberkati kita semua.